Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang saat ini berada di rumah masing-masing. Kita bersyukur pada Tuhan, kita bertemu lagi dalam persekutuan doa di gereja kita yang kita laksanakan setiap hari Selasa malam. Biarlah wadah ini menjadi kekuatan bagi kita bersama untuk bertumbuh bersama dalam iman kita. Secara khusus di masa-masa sulit sekarang ini, kita sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk menolong kita melewati, menapaki hari-hari kita. Mari kita pujikan bersama satu lagu untuk menghantarkan kita masuk dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita pujikan bersama, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Kami menyadari sungguh bahwa kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini karena anugerah Tuhan semata. Kami sungguh menyadari, kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan, karya-karya yang terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terlebih dalam masa-masa yang sulit yang harus kami lewati setiap hari, kami sungguh membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kami sungguh membutuhkan anugerah dari Tuhan, dan kami terus mohon biarlah Tuhan menguatkan kami, Tuhan yang menolong, memberkati kehidupan kami. Dan kami rindu biarlah melalui persekutuan doa malam yang kami laksanakan setiap hari Selasa malam ini menjadi wadah yang efektif yang boleh kami pakai untuk kami boleh bertumbuh bersama di dalam firman Tuhan, dan melalui doa-doa yang kami panjatkan kehadirat Tuhan. Karena kami sungguh percaya ketika kami sungguh-sungguh bersatu hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, membawa doa-doa syafaat kami ke hadapan Tuhan, maka Tuhan mau melihat keadaan kami, Tuhan mau menjawab seturut dengan anugerah dan waktu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan persekutuan doa malam kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita membaca bersama-sama dari Kolose pasal yang pertama, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan memandu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu silakan mengikuti di layar monitor masing-masing. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan.
karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Sampai demikian jawab pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema tetap teguh dalam iman. Dan ceritaannya adalah Kolose 1 ayat yang ke-23. Tetap teguh dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang bulan September ini tema gereja kita seluruhnya berkaitan tentang iman. Iman yang sejati, perbuatan, iman dan perbuatan, dan lain sebagainya. Dan malam hari ini bagaimana iman kita, iman percaya kita dalam karya Kristus di kayu salib itu, pengharapan kita di dalam Tuhan itu tetap teguh. Bagaimana kehidupan setiap kita dalam masa-masa ini, dalam masa-masa yang sulit ini, dalam melewati masa-masa pandemi virus corona ini, biarlah iman kita tidak menjadi lemah, apalagi kandas, tetapi kita tetap teguh di dalam Tuhan, karena kita sungguh percaya bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita ini berada dalam kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam surat ini Paulus menegaskan kepada jemaat Kolose agar membuktikan pembaharuan hidup di dalam Yesus Kristus. Dan surat ini juga berbicara kepada saya dan saudara pada masa ini. Artinya, kalau kita mengatakan kita sudah lahir baru, kita beriman kepada Tuhan, saat ini diminta buktinya apa? Bagaimana kehidupanmu? Apakah imanmu itu tetap kamu pertahankan, tetap kamu tekuni, dan terbukti dalam kehidupanmu sebagai anak Tuhan? Kira-kira seperti itu bahasanya kalau dibahasakan ke dalam bahasa kita sehari-hari. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana supaya iman kita itu dapat kita buktikan? Artinya kita mengatakan kita percaya penuh kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Tentu kita harus menekuninya dalam kehidupan kita hari lepas hari dengan cara kita tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Karakter kita tetap semakin hari semakin diperbaharui, semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23 yang tadi sudah kita baca bersama, di sana Paulus menegaskan mengenai hal pendamaian, hal rekonsiliasi, dan rekonsiliasi yang sudah dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Allah sudah mendamaikan kita dengan dirinya melalui kematian putra tunggalnya di kayu salib. Dikatakan bahwa mereka yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhi Allah, sekarang telah diperdamaikan dengan Allah melalui karya Yesus Kristus. Tapi pendamaian ini harus nampak dalam kehidupan setiap kita. Pendamaian ini harus terlihat buktinya dalam kehidupan saya dan saudara. Kesulitan hidup
pergumulan dan tantangan akan terus ada dalam kehidupan kita selagi kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah segala situasi kehidupan ini menjadi ujian iman bagi kita semua, bagaimana iman kita diuji, bagaimana iman kita semakin kokoh, kita semakin kuat di dalam Tuhan, kita semakin mengandalkan Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam menjalani masa-masa sulit sekarang ini, kita masih berada dalam pandemi virus corona ini. Kita masih menghadapi begitu banyak kesulitan kehidupan. Bukan hanya kita, tetapi orang-orang di sekitar kita juga mengalaminya. Di sini menjadi ujian bagaimana iman kita kepada Kristus menjadi senjata yang paling ampuh bagaimana kita menghadapi kesulitan, bagaimana kita menjalani setiap tantangan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memiliki iman yang menjadi tetap teguh dan bahkan semakin kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, yang menjadi dasar iman kita tetap kokoh dalam Tuhan, yang menjadi dasar adalah perdamaian yang telah dikerjakan oleh Allah melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus bagi kita. Kolose 1 ayat yang ke-22. Saya bacakan sekali lagi, dikatakan 21-22, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiranmu, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat. Maaf, saya mengulangi, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah kuasa pendamaian yang dikerjakan Allah bagi saya dan saudara. Artinya, kita yang dahulu musuh Allah karena dosa, kita yang dahulu seteru Allah, sekarang diperdamaikan. Dan kita ditempatkan, dikatakan dalam ayat 1 ayat 22, sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan sudah membenarkan kita karena Putra Tunggalnya, karena karya Kristus di kayu salib. Sekarang kita menyadari siapa kita, bagaimana karya Kristus yang sudah dikerjakan untuk kita. Dan dasar ini yang menjadi landasan kita. Dan dasar ini sangat efektif bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya. Kalau kita sungguh-sungguh mengimaninya dalam kehidupan kita. Kita sudah tahu siapa kita adalah anak Allah. Kita sudah tahu siapa kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan oleh Allah. Dan dalam menjalani perjalanan kehidupan kita, tentu ada begitu banyak peluang yang bisa membuat iman kita lemah, yang bisa menggoda kita untuk melakukan berbagai banyak hal yang membuat kita jatuh dalam dosa, yang membuat kehidupan kita tidak ada bedanya dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita orang yang memiliki iman yang hidup kepada Tuhan, kita tahu siapa kita dan kita percaya kita dalam menjalani kehidupan yang benar, Tuhan akan tetap menolong dan memberkati kehidupan kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Sering keras dalam Tuhan, dengan dasar ini dasar yang paling kuat sekali, yang harus terus kita pegang, bahwa Tuhan sudah membenarkan kita yang dahulu seteru Allah, kita yang harusnya mati dihukum, tetapi Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anaknya. Apalagi untuk kehidupan kita, Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Yang kedua adalah dengan cara tetap bertekun dalam iman, ayat 23a. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Dengan dasar yang tadi, bahwa pendamaian yang sudah dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita, untuk itu kita harus tetap mengerjakan iman itu dalam kehidupan kita dengan penuh ketekunan. Artinya, kita melakukannya tanpa putus-putusnya. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
ketekunan terhadap sesuatu atau melakukan suatu kegiatan dengan penuh ketekunan memang tidak selalu menyenangkan. Artinya kita sebagai manusia kadang-kadang kita bosan, kadang-kadang kita lemah dan lain sebagainya, banyak tantangan kita hadapi. Tetapi ketika seseorang itu dapat bertekun terus tanpa putus-putus melakukan sesuatu dengan penuh ketekunan, penuh perjuangan, maka dia akan mendapatkan banyak keuntungan dalam hidupnya. Jangankan dalam hal rohani, dalam hal fisik saja, untuk mendapatkan sesuatu yang membutuhkan perjuangan, membutuhkan ketekunan, kita harus berjuang dengan diri kita sendiri, dengan ego kita sendiri. Contohnya, di masa-masa pandemi mungkin ada rekan-rekan, ada saudara-saudara yang mulai merasa bertambah dalam hal berat badan dan lain sebagainya. Saya juga mengalami, dan kita menyadari di masa ini ya tentu kita harus peduli dengan kesehatan kita. Kita tahu kalau berat badan semakin hari semakin bertambah, itu tidak baik untuk kesehatan, dan kita harus memperjuangkan untuk menguranginya. Bagaimana caranya? Ya tentu kita harus mengurangi karbo, harus olahraga dan lain sebagainya. Dan itu untuk mencapai tujuan itu tidak segampang angan-angan kita. Harus ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan. Apa? Contohnya, ya misalnya harus olahraga rutin, minimal 10-15 menit setiap hari. Ya mungkin hari pertama, hari kedua kita masih oke melakukan, masih senang melakukannya. Tapi mulai hari kelima, hari keenam sudah mulai kayaknya ada rasa malas. Nah, pada saat itulah kita harus melawan rasa malas kita, melawan diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Dalam hal makanan, kita tidak bisa sembarangan lagi. Harus kurangi karbo, tidak boleh makan gorengan, harus berbanyak sayur, kurangi gula dan lain sebagainya. Dan itu memang secara pengecapan kita tidak enak, karena harus kurangi banyak hal. Tetapi baik untuk kesehatan kita. Kita harus memperjuangkannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam hal fisik saja kita harus berjuang, apalagi dalam hal kerohanian yang dalam tanda kutip terkadang tidak kelihatan bagaimana kehidupan kerohanian kita. Tetapi itu akan terlihat bagaimana cara kita menghadapi kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, bertekun dalam iman, artinya dalam menjalani segala situasi kehidupan kita, walaupun ada cobaan, godaan, celah, pintu terbuka untuk kita jatuh dalam dosa, tapi kita ingat siapa kita. Saya anak Tuhan, saya tidak bisa melakukan ini. Ini mendukakan hati Tuhan. Saya tidak bisa melakukan. Kita bertekad untuk tetap berpaut kepada Tuhan, untuk tetap menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah salah satu wujud perjuangan kita. Yang kedua, tetap berpaut pada firman Tuhan. Mungkin di masa-masa ini kita sulit. Ada ibadah-ibadah yang sudah disediakan oleh gereja kita yang rutin, yaitu ibadah minggu, ibadah persekutuan keluarga, persekutuan doa malam. Tapi terkadang sudah jam, tapi kita merasa, aduh nanti aja, kan bisa dinonton ulang. Nah, sedangkan persekutuan atau ibadah ini sudah diumumkan dalam jam tertentu untuk kita bisa mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk bersama-sama beribadah. Nah, Bapak Ibu, ini bagaimana kita melawan situasi kita untuk kita bisa mengutamakan hal apa yang lebih baik untuk membangun iman kita, iman keluarga kita, iman anak-anak kita bisa semakin dibangun di dalam Tuhan. Nah, bagaimana perjuangan kita, ketekunan kita dalam melakukan hal ini dalam kehidupan kita hari lepas hari, atau mungkin dalam usaha pekerjaan, situasi saat ini. Mungkin ada langkah-langkah yang bisa menghalalkan banyak cara supaya kita bisa mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya. Tapi kita sadar, Roh Kudus mengingatkan kita, oh ini tidak bisa saya lakukan, ini mendukakan hati Tuhan. Dan kita lebih memilih jalan yang benar ketimbang jalan yang tidak benar. Ini adalah satu bukti bahwa iman kita yang hidup itu bekerja dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Status kita yang tadi sudah diubahkan menjadi anak Allah itu terlihat
Yang ketiga adalah Kolose 1 ayat 23b, tetap teguh dalam Tuhan. Kata teguh di sini berarti kuat berpegang pada, atau tidak berubah sama sekali, teguh, kokoh, ya. Seorang yang teguh imannya, teguh pendirian pada keyakinannya, akan berhasil usahanya. Artinya kita yang tetap kuat berpegang dan tidak berubah, maka akan mendapatkan satu hasil yang baik. Saudara terkasih dalam Tuhan, tentunya kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kita sebagai manusia yang berdosa ini, kita tidak dapat melakukan ini dengan kekuatan kita sendiri. Berpegang teguh pada, tetap tidak berubah pada iman kita kepada Tuhan, dengan kekuatan kita tidak mampu melakukan. Tentu kita harus tetap datang kepada Tuhan, sang sumber kekuatan kita. Kita harus tetap berpaut kepada Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Amsal bagaimana dijelaskan tentang hikmat yang begitu luar biasa, yang membimbing kehidupan orang percaya. Dengan hikmat Tuhan, kita bisa tetap menjalani hari-hari kita seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan. Kita dengan penuh kelemahan, terkadang kita lebih mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan ego kita. Bahkan mungkin tanpa kita sadari, dalam hati kita masih penuh dengan kesombongan. Atau mungkin kita penuh dengan keraguan akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Atau bahkan mungkin kita merasa, sepertinya kok Tuhan sudah tidak bekerja lagi dalam hidup saya. Atau mungkin saat ini kita sedang merasa ada begitu banyak hal yang membuat kita khawatir akan masa depan kita, masa depan anak, masa depan usaha, pekerjaan, masa depan keluarga, banyak hal. Tetapi hari ini kita ingatkan, keselamatan saja Tuhan sudah berikan kepada kita, apalagi hal-hal yang lain yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti memberikannya. Dijelaskan dalam Roma 5 ayat 9 sampai ayat 8 sampai 10, di sana dikatakan bagaimana kita yang dulu seteru Allah diperdamaikan. Hidup kita, status kita sudah diangkat oleh Allah. Apalagi hal-hal yang lain yang kita butuhkan, Tuhan pasti memberikan dengan limpahnya kepada kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya tutup renungan firman Tuhan pada malam hari ini dengan satu bacaan firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 27. Di sana dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini terus berbicara dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita terus berpadanan dengan Injil Kristus, karena hanya dengan cara itu iman kita bisa tetap terjaga, bisa tetap bertumbuh, bisa tetap kokoh, bisa tetap teguh di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus memampukan kita dengan iman yang teguh menjalani hari-hari kita, melewati segala situasi kehidupan. Dan percayalah, Tuhan akan terus memberikan pertolongan dalam hidup kita tepat pada waktunya, seturut dengan anugerah dan waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita membawa doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada malam hari ini. Dan kita mohon biarlah Tuhan terus yang menguatkan, meneguhkan iman kita dalam Tuhan. Ketika ada rasa malas dalam hati kita untuk membaca firman Tuhan, dan kita mungkin sudah mulai lemah, sudah mulai lesu dan lain sebagainya, biarlah itu kita tanggalkan dan kita lawan. Kita kembali kepada cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Kita membaca firman Tuhan karena kita percaya firman Tuhan itu hidup dan berbicara, berkuasa dalam kehidupan kita.
Dan kita juga berdoa untuk kebutuhan gereja kita akan seorang gembala sidang. Biarlah Tuhan yang mengirimkan seturut dengan anugerah Tuhan dalam kehidupan gereja kita. Dan kita juga berdoa untuk kesatuan hati setiap majelis dan semua hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani di gerejanya di tempat ini. Biarlah Tuhan juga tetap menolong, memberkati, dan segenap pengurus komisi dan satuan kerja Tuhan terus yang menolong, Tuhan memberkati. Untuk ketiga pokok doa ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, pada saat ini Bapa kami datang kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur sepanjang bulan September ini Tuhan berfirman kepada kami bagaimana kami sebagai orang percaya, sebagai umat tebusan Tuhan, untuk tetap berdiri teguh dalam iman kami kepada Tuhan, untuk kami merefleksikan iman kami dengan perbuatan kami, untuk kami tidak lemah dalam iman walaupun kami berada dalam situasi yang sulit, untuk kami tetap berpaut pada Injil Kristus walaupun begitu banyak godaan, begitu banyak pintu terbuka, begitu banyak celah dalam hidup kami untuk menggoda kami untuk jatuh dalam dosa, untuk kami menanggalkan status kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, firman Tuhan yang hidup, yang terus menjaga kehidupan kami, untuk kami tetap bertahan, untuk kami tetap berdiri teguh dalam iman kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh menyadari bahwa kekuatan yang kami dapatkan pada saat ini adalah berasal dari Tuhan. Kekuatan yang kami miliki ketika kami tetap bertahan dalam iman kami, ketika kami tetap mengandalkan Tuhan, itu adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk kehidupan kami secara pribadi. Kami sungguh bersyukur untuk keluarga kami. Bersyukur untuk usaha pekerjaan yang masih tetap Tuhan percayakan, masih tetap Tuhan pelihara sampai saat ini. Kami bersyukur untuk gereja kami yang Tuhan pelihara sampai saat ini. Kami berdoa untuk kebutuhan kami akan seorang gembala sidang. Kami memohon pertolongan, memohon anugerah, memohon belas kasihan Tuhan. Untuk Tuhan mengutus kepada kami seorang gembala sidang yang siap menggembalakan seluruh jemaat Tuhan secara khusus dalam hal kerohanian. Kami rindu biarlah siapapun yang Tuhan persiapkan sampai saat ini, Tuhan utus ke gereja kami untuk menjadi gembala di gereja kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk segenap majelis hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani di gereja-Mu di tempat ini, dan seluruh pengurus, baik pengurus komisi sekolah minggu, remaja pemuda, komisi wanita, komisi ibadah, komisi musik, satuan kerja. Biarlah Tuhan terus yang menolong, memberkati semua kami. Kami tahu beban pelayanan ini Tuhan sudah berikan kepada kami, Tuhan sudah percayakan kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah ya Bapa, dengan kerendahan hati kami boleh terus peduli akan pelayanan di gereja-Mu. Kami boleh saling support satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan saling membangun satu dengan yang lain. Kami rindu apa yang kami lakukan pada saat ini boleh sungguh-sungguh memberikan satu makna yang positif secara khusus untuk pertumbuhan iman jemaat Tuhan dan siapapun yang melihat siaran ini melalui media online ini. Terima kasih Bapa, pakai kami terus menjadi alat Tuhan melalui kehidupan kami, melalui pemberitaan-pemberitaan Injil, melalui apapun yang kami perbuat, biarlah Tuhan berkarya melaluinya. Terima kasih Bapa, di doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk kesatuan hati jemaat. Biarlah tetap memiliki kerinduan dan kesetiaan mencari Tuhan. Kita berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat, semakin hari semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan. Kita juga berdoa untuk persiapan anak-anak kita yang akan memasuki PTS, penilaian tengah semester. Tanpa terasa ya, mulai semester baru anak-anak kita mengikuti pembelajaran secara daring, dan saat ini mereka harus diuji materi-materi yang diberikan selama ini melalui penilaian tengah semester. Kita berdoa biarlah Tuhan yang menolong mempersiapkan anak-anak kita, dan Tuhan juga yang menolong semua orang tua yang mendampingi anak-anak dalam menghadapi penilaian tengah semester ini, dan juga berdoa untuk seluruh guru yang mempersiapkan materi. Tuhan yang menolong, memberkati semuanya. Mari kita berdoa untuk 3 pokok doa ini. Bapa, kami menyerahkan untuk
kesatuan hati seluruh jemaat Tuhan. Walaupun kami tidak bertemu secara fisik ya Bapa, namun kami sungguh meyakini kekuatan kami ketika kami bersatu hati di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kami satu kekuatan, satu sukacita, satu damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa, biarlah kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain, saling peduli satu dengan yang lain, saling support satu dengan yang lain. Kami peduli melalui apa yang dapat kami lakukan akan saudara-saudara kami seiman. Kami peduli akan kehidupan mereka, kami peduli akan pertumbuhan iman mereka. Kami berdoa, biarlah Tuhan terus yang menolong, memberkati, menjaga kehidupan seluruh jemaat Tuhan, memberkati kehidupan mereka, baik dalam usaha, pekerjaan, ataupun segala situasi yang mereka hadapi pada saat ini. Biarlah Tuhan terus yang melawat mereka, berikan mereka sukacita, berikan mereka damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa ya Bapa secara khusus untuk semua anak-anak kami yang pada saat ini akan mempersiapkan diri memasuki PTS atau penilaian tengah semester. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang mempersiapkan anak-anak kami. Tuhan juga memberikan hikmat kepada setiap orang tua yang mendampingi semua anak-anak. Tuhan berikan kesabaran, berikan sukacita dalam kami menjadi rekan guru untuk boleh mendampingi anak-anak kami belajar di rumah Bapak. Kami juga berdoa untuk semua para guru, Tuhan berikan mereka hikmat untuk menyiapkan semua materi, agar materi-materi yang diuji itu boleh materi yang membawa anak kami semakin boleh mengalami kepintaran, kecerdasan, wawasan yang luas dalam pendidikan yang mereka jalani pada saat ini. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan untuk semua orang tua kami, jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh, apapun yang mereka alami pada saat ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang melawat mereka, berikan mereka sukacita, berikan mereka damai sejahtera dalam mereka menjalani masa-masa pemulihan dalam kehidupan mereka. Juga berdoa untuk seluruh orang tua kami yang berada dalam usia indah, Tuhan juga menolong memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita berdoa untuk situasi saat ini di mana pembatasan sosial berskala besar kembali diperketat. Kita berdoa, biarlah Tuhan menolong agar pemerintahan kita diberikan hikmat bagaimana caranya supaya pandemi virus corona ini bisa segera berlalu, supaya penyebaran virus corona ini bisa segera dihentikan. Kita juga berdoa untuk pemerintahan bangsa negara kita, biarlah Tuhan juga terus yang menolong, Tuhan yang memberkati, berikan hikmat untuk bagaimana membawa bangsa negara kita ini keluar dari berbagai krisis yang kita hadapi pada saat ini. Krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan berdampak ke berbagai banyak hal. Kita mohon belas kasihan untuk ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, pada saat ini juga kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus ya Bapa, di masa-masa pandemi virus corona yang kami alami sampai saat ini, kami berdoa, kami percaya Tuhan melihat situasi kami pada saat ini. Dan virus corona semakin merajalela, semakin marak, sehingga pemerintahan kami kembali memperketat PSBB, dan kami mohon anugerah Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan untuk terus memberikan pemerintahan kami hikmat dan memberikan kesadaran dalam hati setiap masyarakat untuk kami bersama-sama mengambil bagian untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini ya Bapak, agar kehidupan kami kembali berjalan lancar dan kami boleh bangkit dari semua keterpurukan yang kami alami pada saat ini, terpuruk dalam hal kesehatan, dalam hal perekonomian, dan berdampak ke berbagai banyak hal ya Bapak. Kami mohon anugerah Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Tuhan untuk kami bisa keluar dari situasi pada saat ini. Kami juga terus menyerahkan untuk pemerintahan kami, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri-menteri yang membantu. Kami berdoa, biarlah Tuhan terus memberikan mereka hikmat yang berasal daripada Tuhan, berikan mereka kesatuan hati, berikan mereka terus
pemikiran-pemikiran untuk boleh membawa bangsa negara kami ini keluar dari segala krisis yang terjadi pada saat ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan menguatkan mereka, berikan mereka anugerah yang berasal daripada Tuhan. Kami mohon biarlah bangsa negara kami ini bisa keluar dari krisis kesehatan, krisis ekonomi. Tuhan yang memberkati semua pelaku-pelaku bisnis, pelaku-pelaku ekonomi, berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan untuk dapat memajukan perekonomian bangsa negara kami ini. Terima kasih Bapa, masih banyak hal yang ingin kami mohonkan ke hadapan Tuhan, namun kami percaya Tuhan lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami, dan kami mohon biarlah Tuhan terus yang menjawab seluruh doa-doa kami seturut dengan waktu dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, seluruh doa-doa syafaat kami ini kami bawa hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Syafaat kami yang agung. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa malam kita sudah selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.